Mulai dosis. Shalom bagi kita semua. Shalom. Sebelum kita memulai sermon kita pada hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 3. Tiga. Ayat 1. Muliakan Allah Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Ayat 2. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus buat berkat-Mu pada kami, karena Tuhan telah menolong kami hingga sampai pada saat ini. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhan selalu baru pada kami dan tidak pernah berkesudahan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai sermon kami. Tuhan berkati sermon ini dari awal sampai mengakhiri nanti. Biarlah Tuhan yang memimpin, sehingga kami boleh menemukan sesuatu hal yang baru melalui firman-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, yang menjadi bahan sermon kita pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 107 ayat 23 sampai 32. Sekali lagi, Markus pasal 107 atas ayat 23 sampai 32. Apakah semuanya sudah dapat? Mazmur 107 ayat 23 sampai 32. Sudah dapat? Oke. Ayat ini kita baca secara bergantian, dimulai dari saya, dan di ayat yang terakhir marilah kita baca secara bersama-sama. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya setia, dan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sama-sama. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Puji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan renungan sermon kita pada hari ini. Renungan sermon kita pada hari ini saya beri dengan topik adalah berseru kepada Tuhan dalam kesesakan.
yang sudah kita baca di dalam Mazmur pasal 107 ayat 23 sampai 32. Nah, dalam pasal ini kita dihadapkan pada sebuah narasi yang melukiskan pengalaman yang mendalam dan menggugah hati tentang kondisi manusia ketika mereka menghadapi kesulitan dan kesesakan hidup, serta bagaimana mereka menanggapi situasi tersebut dengan berseru kepada Tuhan. Dalam gambaran ini, kita melihat sebuah perjalanan yang menyiratkan perbedaan antara ketenangan dan kekacauan. Dimulai dengan orang-orang yang berlayar di lautan luas dengan kapal-kapal besar mereka. Mungkin dalam pencarian rezeki atau perjalanan rutin mereka. Namun, kehidupan mereka tampaknya stabil dan terkendali, tiba-tiba terguncang oleh datangnya badai yang mengerikan. Muncul gelombang-gelombang yang bergulung-gulung dan menakutkan. Dalam kondisi genting ini, mereka berada di kapal tersebut merasa terpaku oleh rasa ketakutan dan ketidakpastian. Karena mereka menyadari bahwa mereka berada di bawah ancaman yang sangat nyata dan kehancuran dan bahaya yang mengintai mereka dari segala arah. Nah, saat badai menerjang dengan keras, kapal-kapal itu kehilangan kendali dan arah, terombang-ambing di antara gelombang-gelombang yang ganas, dan tampaknya segala upaya manusia menjadi tidak berdaya di hadapan kekuatan alam yang mendalam dengan kekuatan yang dahsyat. Namun di tengah-tengah kekacauan ini ada sesuatu kejadian yang menarik perhatian kita, yaitu bahwa mereka yang terjerat dalam situasi yang sangat genting ini tidak putus asa atau meratapi nasib mereka dengan keputusasaan yang menghancurkan. Namun sebaliknya, mereka memilih jalan yang paling bijaksana dan berani, yaitu dengan berseru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Nah, dalam keputusan yang mendalam ini, mereka menyerukan nama Tuhan, memohon pertolongannya di tengah cobaan yang mereka hadapi. Seruan mereka merupakan ungkapan dari hati yang terpukul dan terdalam, dan kesadaran akan keterbatasan manusia dan keanggunan Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka tidak mencari jawaban di tempat lain atau mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tetapi mereka mengakui bahwa satu-satunya jalan keluar dari kekacauan ini adalah melalui campuran tangan Tuhan dan belas kasihan Tuhan yang tak terbatas. Dan betapa mengagumkannya bahwa ketika mereka berseru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, Dia dengan segera menanggapi seruan mereka. Dengan kasih yang melimpah, Tuhan mengarahkan perubahan yang keluar dan yang luar biasa dalam situasi mereka. Mengubah badai yang mengancam nyawa menjadi ketenangan yang ajaib. Gelombang-gelombang yang ganas itu tunduk di hadapan kekuasaannya, dan lautan yang dahulu ganas dan mengancam kini menjadi dunia yang tentram, memberikan perlindungan kepada mereka yang berseru kepadanya. Nah, melalui kisah ini kita dipanggil untuk belajar bahwa tidak ada cobaan atau kesulitan yang terlalu besar dalam kehidupan kita yang bagi Tuhan untuk menangani itu. Dalam saat-saat keputusasaan dan kesesakan hidup kita diingatkan untuk tidak menyerah pada kekuatan dan keputusasaan ataupun ketakutan kita, tetapi untuk berseru kepada Tuhan dengan iman yang teguh dan hati yang penuh pengharapan. Mazmur pasal ini mengingatkan kita dan mengajarkan kita bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan perlindungan kita di tengah-tengah segala cobaan dan badai kehidupan, dan Dia senantiasa siap untuk menjawab seruan kita dengan kasih yang tak terbatas. Karena mungkin dalam kehidupan kita sering sekali kita mengalami badai kehidupan dan cobaan, tetapi sering sekali kita mengabaikan Tuhan dalam keadaan kita. Justru bahkan kita menyalahkan Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan. Nah, melalui pasal ini kita diajarkan bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam kesesakan yang kita alami, dalam badai hidup yang sedang kita alami. Kita diajarkan untuk tetap berseru kepadanya
dan bergantung kepada Tuhan, sebab Dia yang akan memberi kedamaian dan ketenangan bagi kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan pada bahan sermon kita pada pada hari ini. Biarlah sermon ini dapat mengubah pola pikir kita tentang bagaimana kita menghadapi situasi kehidupan kita, menjadi kita orang yang beriman dalam segala situasi kehidupan kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang selalu bersandar kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Baiklah, untuk menutup ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 382. Yesus, ya Yesus terkasih. Yesus terkasih, Engkau Tuhanku, ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih benar, kasihku padamu semakin besar. Ayat 2. Engkau lebih dulu mengasihiku, Kau hapus dosaku dengan darah-Mu, menanggung sengsara Kau tidak gentar, kasihku padamu semakin besar. Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu pada hari ini. Kami boleh mendengarkan isi sermon pada hari ini, dan biarlah Tuhan semakin meneguhkan hati kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, dan untuk kami tetap taat pada firman-Mu serta tidak pernah goyah dalam segala kesesakan yang sedang kami alami. Biarlah Tuhan yang menjadi pemimpin kehidupan kami, dan kami boleh bersandar kepadamu terus menerus. Kuatkanlah kami ya Tuhan, dan biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan dalam setiap perilaku perbuatan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita akan melakukan diskusi pada sermon ini. Dipersilakan untuk saudara-saudari yang ingin bertanya tentang materi yang sudah disampaikan hari ini, tentang berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Jika ada yang dipertanyakan, yang perlu kita diskusikan, dipersilakan. Apakah ada? Terima kasih saudara buat firman yang telah disampaikan. Dari sini saya ingin bertanya mengenai topik kita mengenai keseruan dan kesesakan. Mengapa ya terkadang kita dalam kesesakan kita meminta pertolongan kepada Tuhan, tapi terkadang Tuhan tidak langsung menjawab apa yang kita mau atau kita perlukan. Kadang kita merasa putus asa dan merasa iman kita goyah ketika apa yang kita perlu Tuhan gak sediakan. Bahkan Tuhan, rencana Tuhan itu gagal misalnya dalam hidup kita. Jadi bagaimana sebagai kita umat yang percaya kepada Tuhan menyikapi hal tersebut? Baik, terima kasih saudari, pertanyaan yang sangat baik sekali, dan ini merupakan lika-liku kehidupan kita yang seringkali membuat kita bertanya-tanya, apa sih maksud dan tujuan Tuhan? Kenapa sih Tuhan tidak menjawab doa saya? Padahal ini
ini saya sedang membutuhkan pertolongan gitu. Nah, perlu kita tahu bahwa perbuatan Tuhan itu baik. Dalam segala hal dia baik. Nah, untuk menjelaskan ini saya memberikan sebuah ilustrasi. Nah, jadi ada seorang raja yang punya seorang kaki tangannya yang begitu dia percayai. Nah, suatu hari dia pergi berburu di hutan. Lalu di hutan dia membawa kaki tangannya ini. Mereka berdua pergi ke hutan dengan membawa kuda. Di tengah hutan sang raja ini mencari buruannya, tapi tidak pernah dapat. Dia mencari terus, malah justru dia kehilangan kudanya yang dia tumpangi tadi, dan dia sangat marah. Tetapi kaki tangannya itu selalu berkata, "Ingat Tuhan, kalau Tuhan itu baik dalam kehidupan kita." Lalu dia tidak percaya kalau Tuhan baik, kenapa buruan saya tidak dapat, malah justru kuda saya lari, jadi saya mau pulang bagaimana ini? Nah gitu, dan dia marah, emosi, lalu dia tidak percaya kalau Tuhan itu baik, karena dia sedang dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan keterpuruk. Lalu dia pulang dan dia memenjarakan kaki tangannya tadi, karena dia merasa bahwa dia sedang mengejek raja ini. Raja ini merasa bahwa dia sedang kaki tangannya ini sedang mengejek dia. Kenapa saya saat saya ada kesusahan tiba-tiba kau bilang sama saya Tuhan itu baik? Mana bukti Tuhan itu baik? Lalu dia memenjarakan si kaki tangannya tadi. Lalu suatu hari dia pergi lagi ke hutan. Dia pergi, tapi dia dengan sendiri saja. Namun saat dia pergi ke hutan, sebelumnya si raja ini merupakan orang yang sudah putus jarinya. Nah, udah putus jarinya. Waktu dia pergi ke hutan sendiri, tiba-tiba dia bertemu dengan orang-orang yang suka mengambil orang yang sempurna badannya untuk dijadikan tumbal. Lalu mereka menemukan raja ini dan mereka menangkapnya. Tetapi setelah diperhatikan, badannya ternyata sudah ada jari kelingkingnya sudah putus. Lalu karena dia jarinya sudah putus, orang-orang yang suka memberikan tumbal ini tidak jadi menjadikan dia tumbal karena badannya tidak sempurna. Lalu dia pergi, lalu dia merenungkan, ternyata Tuhan itu baik. Dalam keadaan kekurangan saya, jari saya sudah putus, ternyata saya tidak jadi dijadikan tumbal. Saya tidak mati di tengah-tengah hutan tersebut, apalagi saya tidak punya teman. Lalu dia menghampiri penjara kaki tangannya tadi. Lalu dia berkata, "Kamu mengatakan Tuhan itu baik. Lalu kenapa Tuhan itu mengizinkan saya dan kau kupenjarakan?" Lalu dengan bijaksana kaki tangannya tadi berkata, kalau Tuhan tidak memenjarakan saya, otomatis saya ikut dengan Tuhan di hutan. Otomatis saya menjadi tumbal. Nah, kalau Tuhan tidak mengizinkan saya di penjara, pasti saya menjadi tumbal. Oleh sebab itu, saya tidak menjadi tumbal karena saya tidak jadi ikut dengan Tuhan. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sini? Memang dalam keadaan kesesakan kita menganggap bahwa sesuatu hal itu buruk. Padahal sebenarnya itu yang terbaik bagi kita. Seperti yang terjadi pada raja dan kaki tangan raja tadi. Dalam keadaan keburukan mereka, yang mereka merasa itu tidak baik-baik, tapi ternyata itu adalah yang terbaik bagi Tuhan. Nah, begitu pula dengan hidup kita. Sering sekali kita menganggap bahwa kesesakan yang terjadi itu adalah keburukan dalam kehidupan kita. Namun sebenarnya sebaliknya, bagi Tuhan itu adalah yang terbaik. Amin firman Tuhan. Apakah ada lagi pertanyaan? Baik, puji Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Untuk itu kita membahas tentang diskusi kita pada 1 minggu ke depan. Namun sebelumnya kita akan menutup sermon ini dengan berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang luar biasa, yang mengajarkan kami untuk kami selalu taat pada perintah-Mu, dan bahkan dalam kesesakan kami sering kami tidak mengakui Tuhan. Namun sebenarnya apa yang Kau perbuat dalam kehidupan kami adalah yang terbaik.
ajar kami untuk mengerti akan jalan-jalan-Mu, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang sesat. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, demikianlah sermon kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.